Bab 822, Berlut. Pre Tematut. Poke. Temperan Pangpah. Pria itu terbang natutaka tubuh ris meletak leludah serta laging makek. Semua orang tertempang. Wantafu SB de menyembur juplanung menampaknya deh sebelum Kandar Detu sempat bereaks dia langsung memandang. Semua orang tampak bingung. Wanita itu tiba-tiba menoleh dan menatap semua orang betut. Berlututati. Suara nis seperti gurtur. Semua orang ketakutan dengan auman wanita itu katka mewaka Warenhun dan mata watot mereka tidak berani mengatakan apapun dan berlutut satu demi satu. Wanita itu menoleh ke arah Sanderle dan membungkala Maade masih mendo menyinggung perasaan Neniu kamu bisa membunuh atau memotongnya sukam. Sanderye menatap wanita di depannya dan tidak berkata apa-apa. Tekanan tak terlihat menyelimuti semua orang. Meski ranah Sanderye tidak setinggi semua orang di lapangan. Dia tetap memiliki kekuatan yang bes dan menekan seperti gunung. Wanita pemimpin itu bersujud di tanah. Dan ekspresinya tidak terhad. Tapi di antara orang-orang di belakang wanita tersebut, banyak dat mereka yang mitela literkar tidak bahagiaan. Tapi mereka tidak berani melawan karena kekuatan wanita tersebut. Sanderye tiba-tiba tersenyum. Lalu berbalik dan memindahkan semua orang keluar dan menara kol. Di langit berbintang wanita itu dan yang lainnya masih berlutut setelah dipindahkan. Sanderye memandang wanita di depannya dan berkata dengan tenang, alasan kenapa aku menyelamatkan kalian adalah karena aku menghormati kultivator pedang dan aku menerima cecin penyimpanan jaka berutang apapun satu sama lain. Pergilah. Mata wanita yang berlutut itu perlahan tertutup. Dia menarik napas dalam-dalam mengupas Sanderye lagi. Tuan, tolong tinggalkan nama kamu kami akan. Sanderye langsung menyela wanita itu tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Suyan dan yang lainnya. Ayepe. Suyan dan yang lainnya segera memasuki menara kecil. Sosok Sanderle gemetar dan langsung menghilang menjadi cahaya pedang saat Saruderye dan yang Larvia pergi. Di belakang wanita itu, seorang pria berjubah mewah tiba-tiba berkata Nani. Dia sudah menerima begitu banyak cincin penyimpanan dari peradaban Changyun. Pada akhirnya, dialah yang mendapat untung dan kita. Idiot. Waruta itu tiba-tiba berbalik dan meraung. Tekanan yang kuat langsung menekan pria itu di tempatnya. Ekspresi semua orang berubah. Dan beberapa orang bahkan terlihat bingung bertanya-tanya kenapa wanita itu begitu marah. Wanita itu menatap dingin ke arah pria berjubah mewah yang ditekan olehnya dan pria yang hanya memiliki pewa yang tersisa. Kilatan kekecewaan muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, kalian sudah terlindungi dengan bak dan hidup terlalu nyaman. Kalian sombong dan angkuh, membutakan mata dan pikiran Ma. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berbisik. Di depan bencana kosmik itu kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian. Tapi, dia bisa menyelamatkan kita semua. Selain itu, di dalam menara kecil itu, tidakkah kamu merasa waktu di dalam menara berbeda dengan waktu di dunia luar? Waktunya menara. Pada saat ini, seorang pemuda berkata dengan nada yang serius. Aku menghitungnya. 10 tahun di menara berlangsung hampir 1 hari di luar. Begitu pernyataan ini keluar semua orang yang hadir terkejut. Sebelumnya, mereka selamat dari bencana. Sehingga banyak orang tidak terlalu memperhatikan situasi di menara. Tapi sekarang, ketika mereka mendengar perkataan Nani dan anak laki-laki tersebut, mereka akhirnya menyadari bahwa anak laki-laki kultivator pedang itu tidaklah sederhana. Nani menoleh untuk melihat orang-orang di depannya dengan ekspresi sedih. Aku tahu itu karena ranah Sanderye lebih rendah dari kamu. Kamu tidak mempedulikannya dan lubuk hati kamu. Dan bahkan meremehkannya. Tapi kamu tidak pernah menyangka dia membawa kita entah melewati berapa wilayah bintang untuk lolos dari bencana kosmik. Ada juga mayat darah itu. Mayat darah itu semuanya berada di ranah Kaitao setengah langkah. Aura dan mayat darah tinggi yang memimpin mereka bahkan lebih kuat dari master pedang tapi dia sangat hormat dan merupakan bawahan dia. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia setidaknya berasal dari alam semesta peradaban tingkat 4. Alam semesta peradaban tingkat 41. Setelah mendengar kata-kata Nani, semua orang di tempat tersebut merasa ngeri. Tahukah kamu, peradaban Changyun baru saja mencapai peradaban kosmik tingkat ketiga.
Nani berkata dengan lembut. Awalnya, kita bisa mengandalkan hadiah dari Master Pedang untuk tetap bersamanya. Akan ada perkembangan yang lebih baik di masa depan. Jika dia benar-benar berasal dari alam semesta deradaban tingkat 4, apa yang akan terjadi pada kita? Bisa dikatakan bahwa ini adalah kesempatan besar. Tapi, berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah pemuda yang jiwanya sudah dia hancurkan. Dan matanya langsung berubah menjadi dingin. Tapi, hanya karena satu kata darimu. Idiot. Bantuan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kamu benar-benar layak untuk mati. Pemuda yang hanya tersisa jiwanya terbaring di tanah. Gemetar dan takut untuk berbicara karena dia sudah merasakan membunuh wanita di Depareya. Setelah mendengarkan kata-kata Nan, semua orang di lapangan Paga terlihat sedih dan menyesal damhat. Sekarang kalau dipikir peka bak-bak, bocah kultivator pedang itu sungguh tidak sederhana. Terlebih lagi kemungkinan besar dia berasal dari alam semesta peradaban tingkat keempat. Jika dia benar-benar berasal dari alam semesta peradaban tingkat 4, maka mengikutinya akan menjadi peluang besar bagi mereka untuk mengubah takdir mereka. Sayangnya hanya karena kata-kata itu kesempatan ini hancur total. Nani tidak bisa menyembunyikan penyesalan di matanya. Sekarang peradaban Changyun sudah hancur. Mungkin itulah kesempatan terbaik mereka untuk menghidupkan kembali peradaban Changyun. Hilang. Sangat menyebalkan. Nani menatap langit berbintang yang luas di sekelilingnya. Dan sedikit kebingungan muncul di matanya bagaimana dia harus menempuh jalan ini selanjutnya. Alam semesta Changyun. Tidak jauh di depan wanita tua bungkuk itu. Ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Dan bayangan virtual yang pernah bertarung dengan Suyan sebelumnya bergegas keluar. Melihat bayangan virtual itu, wanita tua itu sedikit mengernyit. Apa? Gagal ter? Bayangan virtual berkata dengan nada yang serius. Pemuda itu diikuti oleh pria kuat misterius. Dia sangat kuat. Dan ada banyak orang wanita tua itu mencibir. Pantas saja dia berani ikut campur dalam bencana alam semesta. Menghancurkan hukum jalan jahat. Dan terkontaminasi sebab dan akibat dari jalan jahat. Iria. Pergi selidiki asal muasal anak muda itu. Iria ragu-ragu sejenak. Lalu berkata. Nenek jahat. Asal-usul pemuda itu mungkin sedikit rumit. Wanita tua itu memandang ke arah Iria dengan ringan dan berkata. Apakah serumit aliansi jalan jahat? Pergi. Periksa. Mintalah Tao Langit Alam Semesta dan penjaga batas alam semesta untuk membantumu memeriksanya setelah memengsanya. Tidak peduli dari peradaban mana dia berasal. Pentahkan langsung jalan jahat di peradaban kosmik untuk menurunkan bencana kosmik lebih awal. Melihat wanita tua itu marah, Iria tidak berkata apa-apa. Membungkuk sedikit, lalu mundur. Nenek jahat itu tampak murung, semua orang mau memberontak. Di sisi lain, di suatu tempat di wilayah bintang yang tidak diketahui, sepotong ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Dan cahaya pedang terbang keluar. Itu adalah Sander Ye. Saat ini, tubuh Sander Ye masih sedikit retak. Karena kali ini dia mengontrol waktu penerbangan. Jadi meskipun dia masih terluka seperti sebelumnya, tidak terlalu serius. Setelah Sander Ye keluar, dia menarik napas dalam-dalam dan segera mulai memperbaiki dirinya dengan pohon Ebjetra. Davidena penggarakan pedang Ongruan untuk melakukan perjalanan melakuang. Takamakaian Andere muncul lagi is langit berbintang yang tidak diketalektu dia ketuh. Dia langsung berbang dan temu serembuhkan kakukannya. Tayuta praktek seperti sangat mahal. Tapi untungnya dia punya banyak uang dan tidak perlu sama sekali. Samalah tubuh raiknya diperbaiki. Sander Ye sekali lagi memegang pedangnya dan menghilang. Di pancara ini Sander V terus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu kemudian menyembutkan akal lukanya. Kemudian melanjutkan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dan di bawah penggunaan perjalanan waktu dan ruang angkasa yang berulang-ulang ini, kekuatan fisiknya juga meningkat dengan sangat jelas. Sebelumnya ketika dia melakukan perjalanan selama 1/4 jam, seluruh tubuh fisiknya retak. Tapi kini tubuh fisiknya mampu menahan perjalanan selama 1/4 jam. Sehingga dia mulai pertahan meningkatkan intensitas latihannya. Setengah bulan kemudian, di suatu tempat di wilayah bintang, ruang dan waktu tiba-tiba hancur. Dan Sander Ye menabrak keluar. Ada sedikit retakan di tubuhnya.
tapi diperbaiki dalam sekejap. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan melirik tubuh fisiknya. Saat ini, kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa kali lipat. Harus dikatakan bahwa peningkatan ini sangat besar. Karena setelah peningkatan fisik, kekuatannya secara keseluruhan juga akan meningkat pesat. Sander Ye menunduk dan melihat pedang King Xuan di tangannya. Faktanya, pedang King Xuan bisa membawa langsung ke reruntuhan peradaban misterius. Pedang King Xuan memiliki kemampuan ini. Tapi tentu saja fisiknya tahan. Kalau tahan maka sejauh apapun dia bisa langsung mencapainya, tidak peduli seberapa jauh itu. Dalam analisis terakhir, ini masih soal kekuatannya sendiri. Sander Ye juga memahami pada saat ini bahwa kekuatan pedang King Xuan ternyata jauh lebih kuat dari Pak Ekarang. Seberapa kuat pedang itu sepenuhnya didasarkan pada kekuatan dia. Sander Ye tersenyum. Lalu mengangkat pedangnya lagi dan menghilang dari tempatnya. 1 bulan kemudian, selama periode ini, Sander Ye melakukan perjalanan melalui wilayah bintang kosmik yang tak terhitung belahnya. Selama periode ini, dia juga bertemu dengan beberapa peradaban. Tapi mereka relatif lemah. Dan Meosili untuk mengganggu mereka dan langsung pergi. Tapi kini, tubuh fisiknya sudah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan sebelumnya. Menurut perkoraannya saat ini, tubuh fisiknya saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat alam Shinto. Dengan kata lain, sekarang dia tidak menggunakan pedang, dia setara dengan seorang kultivator fisik di ranah Shinto. Sudut mulut Sander Ye sedikit terangkat. Dia tidak menyangka bisa meningkatkan kekuatannya kali ini di jalan. Sander Ye hendak melanjutkan perjalanan lagi. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di akhir pandangannya, ruang dan waktu tiba-tiba melonjak. Segera, seorang pria jangkung yang memegang tombak panjang perlahan keluar. Pria jangkung itu memandang Sander Ye. Dia membuka telapak tangannya dan jimat transmisi muncul di tangannya. Lalu berkata, "Ditemukan." Sander Ye memandang pria jangkung itu dan berkata, "Siapa yang mulia?" Pria jangkung itu perlahan berjalan menuju Sander Ye. Menyelamatkan orang dari bencana alam semesta melanggar hukum Tao Agung dan melanggar hukum jalan jahat. Aku akan menangkap kamu sekarang. Jika kamu tidak menerimanya, lawan saja. Bersambung.